Mari kita diskusi tentang ADHD itu genetik atau ada ADHD yang tidak genetik gitu ya. Tunggu. Ini bukan statement aku ya. Jadi aku kemarin pas waktu live baca buku ADHD itu, aku review buku Stolen Focus. Penulisnya Johan Hari, dan dia tuh cerita dari awal sampai akhir, diakhiri dengan bab si ADHD ini. Bagaimana ada skema di belakang yang mengontrol orang-orang di Silicon Valley, dan dia menyatakan di pernyataan bahwa ADHD itu not genetic, dia bilang. ADHD itu terbentuk karena apa yang dihasilkan di Silicon Valley. Nah, aku di sini bagian sharing aja ya. Tapi kalau misalkan di buku ADHD yang lain yang aku baca, itu rata-rata menekankan kepada genetik, walaupun memang so far aku belum dapetin yang kayak pasti genetik, cuman memang kebanyakan orang menyatakan seperti itu. Nah, di sini kakaknya bilang betul ADHD yang ada ketika lahir tapi baru didiagnosa ketika dewasa. Saya seperti itu. Betul, saya itu waktu dites ADHD itu ditanya pas kecil, bukan pas besar. Karena pas segede gini saya udah masking, sudah bisa mengcover ciri-ciri ADHD karena sudah pernah dapat teguran. ADHD itu kan suka telat, ininya ya, kelihatannya, jadi impactnya suka impulsif, tidak bisa menyelesaikan satu proyek dengan selesai, suka motong kalimat, kakinya goyang-goyang, kalau diajak ngobrol nggak bisa lama, nggak bisa fokus, bla bla bla. Semua itu berhubungan dengan apa? Norma. Ya, jadi kita tuh dianggap tidak sopan, tidak tahu aturan, bla 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 gitu. Dan sebenarnya bukan cuma di sini doang, di Asia doang, tapi di buku ADHD yang di luar negeri pun seperti itu. Jadi mereka tuh banyak labeling dan cap, dan aku selalu bilang, coba orang-orang yang belum terdiagnosa ADHD ternyata terdiagnosa ADHD pada saat dewasa, cek juga mental health-nya. Kenapa? Karena kita tuh gara-gara ADHD traits ini yang muncul ke diri kita, terus udah gitu tidak terdiagnosa, hidup di labeling, terkotakan, itu tuh ada luka-luka yang aku alamin. Jadi kayak mau ngerjain sesuatu di otak aku udah kayak bakalan diselesain gak ya? Bakalan bertahan berapa lama, bla 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 gitu. Makanya setelah aku sadar aku ADHD, aku tuh sedihnya luar biasa karena aku ngerasa andai aku tahu lebih dulu gitu. Dan di situ aku ngerasa kayak oke, seharusnya itu yang paling penting, bagaimana aku sharing ke teman-teman yang mungkin di luar sana belum pernah dengar. Dan aku sangat berharap teman-teman kalau udah ngerasa ADHD, tapi jangan diagnosa sendiri, karena bisa jadi ADHD kan ciri-cirinya tuh banyak komorbid ya sama ciri-ciri kondisi lain. Jangan self